Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada materi yang keempat kita akan mengkaji tentang fi'il dari segi waktunya. Yang pertama ada yang disebut fi'il madi, kata kerja lampau yang artinya telah. Akala telah makan, syariba telah minum, nama telah tidur, dahaba telah pergi, roja'a telah pulang. Yang kedua ada yang disebut fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Contoh, ya'kulu sedang atau akan makan, yashrobu sedang atau akan minum, yanamu sedang atau akan tidur, yadhabu sedang atau akan pergi, yarji'u sedang atau akan pulang. Yang ketiga fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Kul makanlah, ishrob minumlah, nam tidurlah, idhab pergilah, irji' pulanglah. Inilah pembagian secara garis besar tentang fi'il dari segi waktunya. Kemudian bagaimana tasrif atau perubahan pada fi'il madi jika disertai oleh domirnya. Nah, di bagian ini kita lihat pada tabel itu ada ad-domiru, domir. Domir itu secara sederhana artinya adalah kata ganti. Domir ini bisa masuk pada fi'il madi. Ketika fi'il madi dimasuki oleh domir, maka perubahannya adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini adalah tasrif fi'il madi ketika dimasuki oleh domir. Kemudian di sana ada keterangan al-fa'ilu. Secara sederhana, fa'il itu adalah subjek atau pelaku yang melakukan pekerjaan. Karena fi'il madi itu adalah kata kerja, maka tentu membutuhkan siapa yang mengerjakannya. Maka yang mengerjakannya itu disebutnya al-fa'il. Secara otomatis ketika fi'il madi dimasuki oleh domir, maka domir yang ada pada fi'il madi itulah yang menjadi fa'ilnya, sehingga menghasilkan terjemahan yang berbeda tergantung kepada domirnya. Misalnya fa'ala, fa'ilnya adalah domir mustatir huwa, artinya kata ganti yang tersembunyi yaitu lafadz huwa. Huwanya tidak disebut, artinya dia satu laki-laki telah berbuat. Fa'ala, fa'ilnya alif, mereka dua laki-laki telah berbuat. Fa'alu, mereka laki-laki telah berbuat. Fa'alat, ya di sini domirnya adalah mustatir hiya, dia satu perempuan telah berbuat. Fa'alata, mereka dua perempuan telah berbuat. Fa'alna, mereka perempuan telah berbuat. Fa'alta, kamu satu laki-laki telah berbuat. Fa'altuma, kamu dua laki-laki telah berbuat.
fa'altum, kalian laki-laki telah berbuat. Fa'alti, kamu satu perempuan telah berbuat. Fa'altuma, kamu dua perempuan telah berbuat. Fa'altunna, kalian perempuan telah berbuat. Fa'altu, saya telah berbuat. Fa'alna, kami telah berbuat. Nah, ini yang disebut dengan tasrif atau perubahan fi'il madi bersama domirnya. Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui fi'il madi di dalam teks bahasa Arab, baik Quran, hadis atau teks Arab? Di sini ada tabel ciri-ciri fi'il madi itu. Yang pertama ada ta ta'nis, ta yang harokatnya sukun. Contoh qamat, kasabat, katabat, qaraat, sakanat. Kita lihat di bagian akhir ada ta yang bersukun, maka disebutnya ta ta'nis. Ta ta'nis itu adalah ciri untuk fi'il madi. Yang kedua ada ta domir seperti qumta, kasabati, katabatu, qara'tum, sakantunna. Jadi ta domir ini dibacanya ta ti tu. Yang ketiga fa'ilna. Contoh qumna, kasabna, katabna, qara'na, sakanna. Nah, sebetulnya untuk ciri fi'il madi 1, 2, dan 3, kalau kita hafal tasrif fi'il madi, itu sebetulnya sudah dianggap cukup ya. Karena 1, 2, 3 ini sudah dibahas pada tasrif fi'il madi. Yang keempat, ini yang harus kita hafal ya. Secara bentuk, fi'il madi itu diketahui berdasarkan wazannya, pola fi'il madi. Ini sekedar contoh, diantaranya fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, fa'ala, fa'ala. Untuk lebih lengkapnya, wazan fi'il madi ini akan dibahas pada bagian akhirnya. Kita lihat contoh fi'il madi sesuai wazan. Misalnya kharaja, wazannya fa'ala, polanya. Hamida, fa'ila. Karuma, fa'ula. Hasuna, fa'ula. Hamala, fa'ala. Syakara, fa'ala. Sami'a, fa'ila. Qotofa, qoro'a, sakata. Itu wazannya fa'ala. Kita artikan kharaja, keluar, telah keluar. Hamida, telah memuji. Karuma, telah mulia. Hasuna, telah baik. Hamala, telah membawa. Syakaro, telah bersyukur. Sami'a, telah mendengar. Qotofa, telah memetik. Qoro'a, telah membaca. Sakata, telah diam. Kemudian contoh lainnya akroma, ashrafa, amala, qatala, ta'arofa, tadaraba, ibtada'a, istaghfara, infataha, istarsyada, tazawwada. Ini juga semua termasuk contoh fi'il madi. Akroma, af'ala, ashrafa, af'ala, amala, qatala, wazannya fa'ala. Ta'arofa, tadaraba, wazannya tafa'ala. Ibtada'a, wazannya ifta'ala, istaghfara, istaf'ala, infataha. Ifta'ala, istarsyada, istaf'ala, tazawwada, tafa'ala. Nah, itu yang disebut dengan wazan-wazan. Jadi ketika ada fi'il madi, maka tidak lepas dari wazan-wazan yang tadi. Berikutnya adalah
fi'il mudhari bersama domirnya. Sama halnya dengan fi'il madi, fi'il mudhari juga bisa berubah. Ada tasrifnya, ada perubahannya berdasarkan domir yang menyertainya. Di sini kita baca saja yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Kemudian ada fa'ilnya juga sama dengan fi'il madi. Fa'ilnya bervariasi, ada domir mustatir huwa, kemudian ada alif, ada wawu, ada nun, ada ya, dan seterusnya. Kita artikan yaf'ilu, dia laki-laki sedang berbuat. Yaf'ilani, mereka dua laki-laki sedang berbuat. Yaf'iluna, mereka laki-laki sedang berbuat. Taf'ilu, dia satu perempuan sedang berbuat. Taf'ilani, mereka dua perempuan sedang berbuat. Yaf'ilna, mereka perempuan sedang berbuat. Taf'ilu, kamu satu laki-laki sedang berbuat. Taf'ilani, kamu dua laki-laki sedang berbuat. Taf'iluna, kalian laki-laki sedang berbuat. Taf'ilina, kalian perempuan sedang berbuat. Taf'ilani, kamu perempuan sedang berbuat. Taf'ilna, kalian perempuan sedang berbuat. Af'ilu, saya sedang berbuat. Naf'ilu, kami sedang berbuat. Kemudian ciri fi'il mudhari. 1. Diawali oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya yahmilu, tahmilu, ahmilu, nahmilu. Yadkhulu, tadkhulu, adkhulu, nadkhulu. Yang kedua, diawali oleh awamil nawasib. Nah, sementara awamil nawasib itu faktor yang membuat fi'il mudhari menjadi fathah. Nah, sementara itu pemahaman awal. Nanti akan kita pertajam pembahasannya di ilmu nahwu ya. Contoh an yaktaba lan yadriba. Yang disebut awamil nawasibnya adalah an dan lan. Yang ketiga, didahului awamil jawazim, faktor yang menjazmkan. Nah, sementara ciri jazmnya itu ada sukun di akhir, ada harokat sukun. Contoh lam tashrob litakul, di sana ada harokat sukun. Diawali huruf mudhara'ah dan akhirnya waw nun, alif nun atau ya nun. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Bisa diganti kalimat lain, misalnya yajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisuna, tajlisina. Itu akhirnya ada waw nun, alif nun, dan ya nun. Yang kelima, diawali atau didahului oleh sin, saufa. Saya drusu, satasla, saufa ta'lamuna. Yang terakhir, secara bentuk diketahui dari seluruh wajan fi'il mudhari. Nanti akan dibahas lebih rincinya di bagian akhir ya, untuk nomor 6 ini. Kita baca saja contohnya. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yatafa'alu, yafta'ilu, yanfa'ilu, yatafa'alu, yastaf'ilu. Contoh fi'il mudhari. Yakhruju, sedang atau akan keluar. Yadkhulu, sedang atau akan masuk. Yahsunu, sedang atau akan baik.
Yahmilu sedang atau akan membawa. Yashkuru sedang atau akan bersyukur. Yadkhulu sedang yadhkuru sedang atau akan mengingat. Yaktifu sedang atau akan memetik. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Yaskutu sedang atau akan diam. Kemudian contoh lainnya, yukrimu sedang atau akan memuliakan. Yatadarabu sedang atau akan saling memukul. Yankasiru sedang atau akan pecah. Yuqatilu sedang atau akan memerangi. Yabtadi'u sedang atau akan berbuat bid'ah, mengada-ada. Yastaghfiru sedang atau akan mohon ampun. Yastarshidu sedang atau akan minta bimbingan. Yatazawwadu sedang atau akan minta bekal. Yushrifu sedang atau akan memuliakan. Yu'amilu sedang atau akan bergaul. Yata'arafu sedang atau akan saling mengenal. Yatadarabu sudah ya tadi, sedang atau akan saling memukul. Kemudian yang terakhir adalah tasrif fi'il amr. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah ini lebih ringkas ya daripada fi'il madi dan mudhari. If'il artinya berbuatlah kamu satu laki-laki. If'ila berbuatlah kamu dua laki-laki. If'ilu berbuatlah kalian lebih tiga atau lebih laki-laki. If'ili berbuatlah kamu satu perempuan. If'ila berbuatlah kamu dua perempuan. If'ilna berbuatlah kalian tiga atau lebih perempuan. Contoh lain bisa diubah, misalnya uskut, uskut, uskuta, uskutu, uskuti, uskuta, uskutna. Ishrob, ishrob, ishroba, ishrobu, ishrobi, ishroba, ishribna, dan seterusnya. Contoh-contoh fi'il amr: uskut, ishrob, ukhruj, udkhul, ihmil, ushkur, udhkur, iqtif, iqra, akrim, qatil, ibtadi', istaghfir, infatih, istarshid, tazawwad, ta'araf, tadarab. Nah itulah untuk sementara yang bisa disampaikan. Sekali lagi, kesimpulan dari pembahasan yang keempat ini adalah bahwa fi'il dilihat dari segi waktunya itu ada tiga bagian. Pertama fi'il madi, kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Nah untuk selanjutnya kita lihat praktek memahami fi'il madi, mudhari, dan amr dalam Al-Quran. Nomor 1 yang digaris bawahinya, anzala, telah menurunkan. Ini fi'il madi. Lam yaj'al, yaj'al itu fi'il mudhari karena ada lam. Kemudian liyungdhira, yungdhira itu juga fi'il mudhari karena ada li sebelumnya. Yubashshira fi'il mudhari. Ya'maluna ini fi'il mudhari ada waw nun. Kemudian ayat keempatnya yungdhira fi'il mudhari. Qalu fi'il madi. Ittakhadha fi'il madi. Kaburat fi'il madi. Takhruju fi'il mudhari. Yaquluna fi'il mudhari. Itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini untuk materi yang keempat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.